Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang penggunaan rumus VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan jika data yang ingin kita cari itu berada di tabel pembantu. Seperti yang tampak di layar monitor Anda, di sini ada dua tabel. Tabel pertama adalah soalnya ini, tabel kedua adalah tabel pembantu. Artinya kode-kode barang yang ada di sini, nama barangnya terletak di tabel ini. Jika ada seperti ini, maka yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini secara matematis dapat ditulis seperti ini, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lokasi kode. Pengertian lokasi kode adalah kode yang ini, kode yang di soal, bukan kode di sini. Kemudian lokasi tabel adalah ini tabelnya, inilah namanya lokasi tabel. Kemudian kolom ke. Nah, kolom ke ini pengertiannya di sini ini kita anggap kolom 0, sedangkan ini kolom 1, sedangkan ini kolom kedua. Untuk singkatnya, kita akan jawab soal ini, nama barang. Tentu seperti yang dikatakan, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Tentu Anda bertanya, kita lihat saja kodenya di sini. Langsung kita tulis di sini. Umpamanya M1, kita cari di sini M1. MOS. Kita tulis MOS seperti ini. Mungkin jawaban Anda itu benar. Hanya kalau andai kata ada 1000 data seperti ini, apakah Anda harus melihatnya satu persatu? Nah, dengan bantuan VLOOKUP ini, kita cukup menjawab yang nomor 1. Sedangkan selanjutnya, itu bisa kita copy. Ya, kita mulai sama dengan VLOOKUP, buka kurung, di sini dinyatakan lokasi kode. Nah, lokasi kode itu ini kita klik lokasi kodenya, bukan ininya ya, lokasi kode, kemudian titik koma, baru lokasi tabel. Nah, lokasi tabel itu ada ini, semuanya kita blok, kecuali judulnya. Ingat, judul tidak ikut. Seluruh tabel ini kecuali judul kita blok, lalu kita absolutkan, kita tekan F4. Ingat, absolut, tombol F4 di bagian atas keyboard, bukan tombol F dan angka 4, tapi tombol F4. Ya, kemudian titik koma, baru di sini kolom ke. Yang mau kita cari adalah nama barang. Nama barang adalah kolom kedua, karena kode barang kolom pertama, nama barang kolom kedua, dan harga kolom ketiga. Kita buat 3 titik kurung, tutup kurung, enter. Ya, di sini idenya salah. Kenapa salah? Karena kita buat kolom ketiga. Seharusnya kolom kedua. Kita hapus, kita buat 2. Enter. Ya, kolom kedua asnya flash disk. Betul tidak ini flash disk? Kita lihat M001. M001 bukan flash disk, tapi MOS. Seharusnya MOS. Jadi, mengapa di sini keluar flash disk? Nah, di sini yang harus kita catat, jadi catatan bagi kita, bahwa kode barang ini harus berurutan kodenya. Nah, jadi di sini KM. Jadi ini tidak berurutan. Seharusnya dari abjad yang terendah. Nah, tentu nanti di sini harus dari C01, C02. Nah, seharusnya sebelum kita mengerjakan soal tadi, kita harus mensortir dulu tabel ini agar kodenya berturut. Cara menyortirnya sama seperti kita menyortir pada materi sebelumnya. Tetapi jika kita telah menyelesaikan soalnya, sedangkan tabelnya belum berurut, tidak masalah. Kita urutkan belakangan juga bisa. Caranya kita blok semua, kecuali kode barang. Kemudian kita pilih sort and filter. Kita pilih A sampai Z. Ya, di sini sudah berturut C001, C02, F. Nah, dia secara otomatis berturut. Coba Anda perhatikan nama barangnya juga langsung otomatis berubah menjadi MOS. F001, M001 adalah MOS. Oke, mungkin sangat jelas. Nah, kita akan mencari harga. Harga juga menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lokasi kode, katanya lokasi kodenya ini, titik koma, baru kita blok seluruhnya. Nah, jadi
walaupun kita mencari harga, kita tetap harus memblok seluruhnya kecuali judul. Kemudian jangan lupa tombol F4 kita absolutkan, titik koma, kemudian kolom ke. Di sini harga kolom ketiga. Kode barang pertama, nama barang kedua, harga ketiga. 3 tutup kurung. Enter. Ya, coba Anda perhatikan. Harga mouse 20.000, betul tidak? Betul. Ya, itu jelas. Pertanyaan, mungkin Anda ingin bertanya, kenapa harus pakai F4? F4 digunakan untuk mengabsolutkan tabel. Andai kata kita tidak menggunakan F4, maka nanti hasilnya, maksud saya hasil kopiannya akan salah. Contohnya ini akan saya copy. Ya, mouse-nya saya copy. Good, ya. Ini juga saya copy. Dia otomatis menyesuaikan. Sekarang saya hapus dulu harga. Saya ulang dengan tanpa F4. Sama dengan V lookup. V lookup, buka kurung, lokasi kode, titik koma, lokasi tabel. Di sini, andai kata tidak saya tekan F4, langsung saya buat titik koma. Kemudian saya buat kolom ketiga, sama seperti tadi. Bedanya di sini tidak ada pendekan F4, saya enter. Hasilnya bagus untuk jawaban ini. Tetapi ketika kita copy, hasil kopiannya salah. Jadi disitulah guna tombol F4 mengabsolutkannya. Kenapa dia berubah? Karena di sini kolom berada antara K9 sampai M16. K9 itu ini sampai M16 ini. Tetapi ketika kita rubah ke bawah, umpamanya ini, nilai kodenya, tabelnya menjadi K15 sampai M22. K15 itu ada di sini. Sampai M sampai di sini. Makanya kita perlu pengabsolutan tabel supaya jangan berubah. Ya, saya batalkan supaya kembali ke tadi. Ya, ini tadi yang pakai absolut. Kemudian kita akan mencari pajak. Di sini pajak dinyatakan ada 10%, maksudnya 10% dari harga. Maka jawabnya adalah sama dengan 10% dari, berarti harus kita kalikan dari harga. Ya, kita enter. Ya, bagus. Kemudian kita ingin mencari jumlah bayarnya. Tentu harganya akan bertambah, bukan berkurang. Kalau diskon, harga berkurang. Tapi kalau pajak, harga bertambah. Jadi sama dengan harga ditambah pajak. Inilah harganya dalam satuan. Artinya harganya menjadi 2.200. Tetapi karena ada di sini jumlah, maka rumus ini tidak bisa kita gunakan seperti ini. Jadi saya ini R. Kemudian pajak ini kan hanya pajak 1 buah. Sedangkan harga ini harga 1 buah. Sedangkan yang laku dijual ada 45. Berarti totalnya adalah sama dengan harga ditambah pajak dikali jumlah. Kita enter. Ini ya. Tentu Anda bertanya, ini salah. Mengapa 20.000 ditambah 2.000, yaitu 22.000 dikali 45, 110.000. Di sini harus Anda perhatikan bahwa di dalam Excel ini perhatikan ada tambah kali. Jika dia berjumpa dengan kali, yang pertama dikerjakan adalah perkaliannya. Maksud Anda adalah menambahkan E10 ditambah G10, yaitu 20.000 ditambah 22.000 dikali 45. Tetapi karena ada kali di sini, maka komputer jika menemukan kali atau bagi akan mendahulukan memprosesnya. Sehingga proses yang terjadi di sini adalah perkalian dulu. G10 dikali F10. G10 itu adalah pajak dan F10 adalah jumlah. Jadi dia akan mengalihkan 2.000 dikali 45.000, 2.000 dikali 45, yaitu 90.000, baru dia tambahkan 20.000 tambah 90.000, makanya hasilnya 110.000.
Jadi untuk membatasi tersebut, kita harus membuat tanda kurung di sini dan di sini. Nah, jika ada tanda kurung, maka dia akan mendahulukan yang dikurung dulu baru perkalian. Nah, jika tidak ada kurung, maka dia akan mengkalikan dulu. Nah, kita enter. Nah, inilah hasil yang sebenarnya. Oke, saya copy, saya blok semuanya, saya copy. Ya, mungkin Anda masih kurang jelas. Baik, saya akan lebih perjelas lagi. Umpamanya seperti ini. Ini ada 4. Di sini ada 3. Di sini ada 10. Nah, kita ingin menjumlahkan 4 ditambah 3 dikali 10. Nah, 4 ditambah 3 dikali 10. Berarti hasilnya nanti seharusnya 70. Karena 4 ditambah 3 adalah 7. 7 dikali 10, 70. Tetapi jika kita lakukan seperti itu, hasilnya lain. Nah, jadi sama dengan 4 ditambah 3 dikali 10. Hasilnya ini nanti adalah 34. Nah, mengapa 34? Karena seperti saya katakan terdahulu, jika berjumpa dengan kali, maka yang dia prosesnya duluan adalah kali, yaitu F3 kali G3, yaitu 3 dikali 10. 30, baru 4 ditambah 30. Maka 34. Nah, jika ada seperti ini, Anda cukup membuat tanda kurung membatasinya agar yang diproses adalah tanda kurung duluan. Ya, mungkin sangat jelas. Nah, begitu juga jika seandainya ada pembagian, umpamanya 10, di sini ada 20, di sini ada 2. Nah, jika Anda ingin, saya hapus, 10 ditambah 20 dibagi 2. Maka hasilnya seharusnya 10 tambah 20 adalah 30 dibagi 2 adalah 15. Tetapi jika Anda lakukan 10 ditambah 20 dibagi G, maka hasilnya ini adalah 1. Kenapa? Maksudnya hasilnya ini adalah 20. Kenapa 20? Karena dia yang pertama dilakukan adalah membagi F3 dibagi G3, yaitu 20 dibagi 2, 10, baru 10 ditambah 10 menjadi 20. Untuk membatasinya sama seperti tadi, kita kurung. Ya, seperti ini. Ya, jadi Anda harus hati-hati dalam penjumlahan Excel ini. Oke, mungkin sangat jelas. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.